hal tersebut, pembangunan ini dengan semaksimal mungkin, karena ini memang untuk kemajuan kami di tempat ini, kemajuan sekolah SMA di Kursi Mulai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti waktu berikutnya kami serahkan kepada Bapak Dari Dinas juga Bapak dari kontraktor yang mungkin dalam pertemuan nanti ada yang kami tidak pahami, ada hal yang tidak mengerti, nanti akan kami tanyakan Pak ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Kami kembalikan kepada waktu sebelumnya kepada Pak Hayat. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hayatullah. Saya di sini sebagai perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi. Di sebelah saya ada Mas Andi sebagai kontraktor pelaksana, dan yang di sebelah sana ada Mas Ibnu sebagai penyedia juga sebagai konsultan pengawas. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dan meluangkan waktunya di hari Minggu ini. Di sini saya perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi yang menggantikan Pak Sindi selaku BPTK yang melaksanakan paket pekerjaan RKB ini. Jadi kita di sini mengadakan rapat MC0 atau pengecekan sebelum pekerjaan konstruksi dimulai, Pak. Jadi untuk agendanya sendiri kita akan membahas masalah teknis terlebih dahulu. Selanjutnya kita ke lapangan untuk mengecek lokasi. Setelah kita mengecek lokasi, kita kembali lagi Pak ke lapangan untuk membahas masalah yang ada di lapangan dan kita selesaikan di sini. Untuk agenda rapat pada hari ini, yang pertama, ya kontraktor pelaksana mengajukan paparan seperti gambar atau draft yang tidak sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, pihak kontraktor pelaksana memaparkan sedikit metode kerja. Yang ketiga, pihak konsultan pengawas membantu memberikan saran atau langkah-langkah kontrak jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dalam dokumen. Selanjutnya, pihak sekolah membantu memaparkan jam kegiatan operasional sekolah, jam kegiatan belajar mengajar, dan area jalur mobilisasi serta keadaan kondisi lingkungan sekitar sekolah. Selanjutnya, pihak sekolah membantu diskusi jika ada perubahan-perubahan dari dokumen perencanaan yang terjadi dalam rapat. Selanjutnya, pihak pemerintah setempat seperti kepala desa, kelurahan, atau ketua RT atau tokoh masyarakat membantu menjelaskan kondisi lingkungan sekitar rencana kegiatan pelaksanaan pembangunan ruang kelas baru SMA 1 Suluk Murai. Selanjutnya, pihak pemerintah setempat seperti kepala desa, kelurahan, ketua RT membantu memberikan solusi penyelesaian jika terjadi kebuntuan dalam diskusi rapat. Selanjutnya lagi, pihak pemerintah setempat membantu mensukseskan kegiatan pelaksanaan kegiatan pembangunan RKB ini. Selanjutnya, pihak perwakilan Disdikbud Provinsi Kalimantan Timur memaparkan hak dan kewajiban dari penyedia serta mengambil kesimpulan dari hasil rapat MC0 ini. Selanjutnya, jika terjadi pembuntuan di acara rapat hari ini, pihak perwakilan Disdikbud Provinsi Kalimantan Timur wajib menengahi diskusi rapat jika terjadi kebuntuan. Mungkin itu saja. Mungkin dari pihak kontraktor pelaksana bisa sedikit memaparkan metode pelaksanaan hari ini. Baik, izin Pak, perkenalkan saya Andi, perwakilan dari kontraktor. Di sini sebelumnya kita mohon maaf mungkin agak sedikit telat ya di perjalanan tadi, ada sedikit konflik di jalan. Kebetulan juga kami membawa selaku mandor di lapangan. Kebetulan belum sampai Pak, kemungkinan di sekitar 15 menit lagi kita sampai terkait dengan peninjauan lokasi. Kondisinya di lapangan nanti untuk terkait dengan lahan dan sebagainya seperti apa. Kebetulan juga kita baru pertama ini Pak ke SMA 1 Suluk Murai. Mudah-mudahan nanti dengan adanya paket ini pembangunan ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar sesuai dengan harapan dari pihak sekolah sebagai owner. Baik, yang kedua mungkin lebih
banyak berbicara masalah teknis ya Pak. Kalau dari segi kontraktor ini kita diamanahi dari dinas, sudah diberi gambar kerja, sudah ini karena slot di situ. Kami di sekolah ya tetap di sana yang kami rekomendasikan untuk pembangunan ruang kelas. siapa dengan kontrak pekerjaan kita itu waktu pelaksanaan itu kurang lebih di 5 bulan. Cuma kita maksimalkan di 3 bulan sampai 4 bulan sudah selesai Pak. Karena untuk mempercepat juga sebagai fungsi. Kemudian untuk kontrak kita ini jenisnya e-katalog Pak ya. Jadi dalam e-katalog ini tuh kita tidak bisa melakukan added dulu atau perubahan tambah kurang volume. Jadi untuk volume semisal di lapangan lahan miring harus kita menambah tanah uruk atau pondasi lebih tinggi, itu resiko dari kami. Dari situ, jadi mohon kerjasamanya, mudah-mudahan dari pihak sekolah juga bisa memaklumi lah apabila ada lebih volume atau yang kira-kira di luar dari budgeting mungkin bisa dimaklumi, mungkin tidak terlalu juga membebankan dari pihak kontraktor biar kita sama-sama sesuai dengan itu. Ya. Kemudian terkait dengan metode pekerjaan Pak, kebetulan ini kan tim juga dari Samarinda Pak sudah mulai mau bekerja juga, mulai persiapan dengan lokasi. Kalau boleh tahu Pak, untuk dari pihak Ya. desa atau RT Pak mungkin terkait dengan lingkungan sekitar apabila ada kegiatan lembur orang itu bagaimana Pak? Kita di langkah atau takutnya mengganggu lingkungan sekitar atau harus apa yang kita siasati kalau ada kegiatan di malam hari? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kami. Isinya itu saya jamin Pak, kami untuk proyek pelaksanaan itu mungkin tidak ada. Kemudian secara pribadi kami berterima kasih juga kepada pihak sekolah. Kemudian terkait dengan pembangunan penambahan ruang kelas, jadi kami ingin tanyakan berapakah ruang kelas yang mau dibangun. Kemudian kalau lokasi, memang kita di sini lokasinya lokasi daerah gunung, ya agak miring. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata dari depan sini ke sana itu rata, padahal dulunya enggak rata, dia digusur sama bulldozer dulu. Jadi memang kondisi lokasinya kalau untuk bangunan batu ini tuh banyak mengeluarkan tenaga kita. Di sekedar sambutan dari kami dan sebagai jaminan dari pemerintah kampung, saya sebagai perpanjangan tangan beliau, kalau untuk itu Pak kami jamin. Ini sampai situ penyampaian dari kami. Sekian, terima kasih. Penyampaiannya dari Pak RT ya, sangat membantu sekali untuk melakukan ini. Harapannya Pak, ya kita saling bersinergi lah bersama-sama demi kepentingan dari pihak sekolah juga, dari pihak dinas, supaya pekerjaan ini berjalan dengan baik. Siapa tahu di pertengahan jalan ada warga yang mungkin biasanya kita memang memperdayakan orang lokal Pak, untuk bekerja atau sebagai wakar dan lain sebagainya. Nanti mungkin bisa berkomunikasi langsung saja dengan mandor kami jika ada mungkin pekerja yang ingin membantu lah istilahnya. Baik, mungkin saya rasa cukup ya dari saya. Satu lagi Pak, dari pihak sekolah mungkin untuk pekerja ini kita kan waktu pelaksanaan pasti menggunakan air, listrik,
apakah mungkin bisa disupport dari sekolah? Nanti terkait dengan biaya bisa dibicarakan, semisal contoh per bulannya kita bagi atau bagaimana kita ikut dari kebijakan sekolah. Intinya harapan kami bisa disupport lah terkait dengan air dan listrik ya, karena ada kegiatan yang kita perlu menggunakan listrik. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan tempat tinggal pekerja kami, apakah diperkenankan tinggal di area sekolah, atau syukur-syukur kalau ada ruang kelas kosong yang mungkin bisa kita manfaatkan Pak, atau mungkin arahannya bagaimana biasanya untuk pekerja-pekerja di sini sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi terkait pekerja atau tenaga nanti yang akan ditutup sini, ya kami sekolah tidak akan membackup atau membantu sebisa kami terkait hal tersebut. Tetapi Penyampaiannya, kami selaku kontraktor mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak sekolah sudah memberikan support dan tempat ya, tadi terkait dengan pekerja. Maksud saya di sini kita sudah sampaikan di awal Pak, jangan sampai nanti di kemudian hari ada perselisihan lah antara pekerja. Kita kan tidak tahu ke depannya ya, pekerja ini kadang juga agak susah diatur, nanti kita mediasi terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang kedua terkait dengan desain dari bangunan Pak ya. Kalau desain dari bangunan ini kita sudah dapat gambar dari Dinas Pendidikan. Untuk tinggi teras sendiri itu kurang lebih plafon itu di 3,6 meter Mas saya. Itu Paham, Pak. ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu mungkin bisa sambil minum, kita santai-santai saja, silakan sambil menikmati ya, sambil minum ya. Baik, terkait aktivitas pekerja ya, kalau ini seperti posisi yang nanti akan dibangun itu sangat apa ya, kalau dilihat dari kami di tahun 2020, karena di sini ini kan tempat lewat anak-anak main apa, di sini kami apel apa di sini ya, dibakar itu betul-betul apa ya. Saya bilang Bapak ini bukan membangun di tempat yang baru, Bapak membangun ini di antara kami anak-anak belajar apa itu. Jadi makanya ya itu aja nanti Pak. Kalau hal-hal seperti itu ya. Kemudian masalah keamanan ya, kita ini kami jamin jadi pasti. Kalau untuk warga luar, cuma kalau di lingkungan sekolah ini terkait dengan belajar mengajar, itu kan kepala sekolah yang punya otoritas di sini. Dan saya rasa mungkin nanti bisa disesuaikan, dikondisikan di lapangan. Misalnya kalau memang mau lembur, kalau malam itu mungkin kurang aktivitas di sekolah ini Pak ya, mungkin bisa, nggak masalah kalau malam. Memang kalau siang pas jam belajar, nah itu yang kita kompromi dulu. Apa yang menjadi acuan dari pihak sekolah kita pertimbangkan, misalnya jam belajar kita kurangi kebisingan bekerjanya itu, mungkin seperti itu ya kira-kira ya. Mungkin setelah itu kalau jam 2 ke atas biasanya anak-anak pulang gitu jam 2 ke atas terus siang ya, mungkin itu bisa sampai pada jam 9 atau jam 10 pulang ya. Itu kita sepakati dan kita tidak juga bisa memaksa, dan kita juga tahu
namanya proyek ini dia ada batas waktu. Kalau misalnya itu nanti waktunya kalau disita-sita terus mungkin pekerjaan ini menjadi berlarut-larut. Juga agak repot diatur Pak ya, makanya kalau saya di tempat-tempat kerja sebelumnya pasti saya pasrahkan ke mandor atau kepala kerja Pak. Jadi si kepala pekerja ini bertanggung jawab atas anak buah di bawahnya. Izin Pak, semisal nanti ada kegiatan kami yang sekiranya lenceng lah atau mengganggu aktivitas, bisa ditegur langsung ke saya Pak, atau disampaikan saja di grup, tidak apa-apa, supaya kita bisa langsung menindaklanjuti. Pasti juga kita lakukan kebijakan-kebijakan ke pekerja kami Pak, apabila memang sampai mohon maaf nanti semisal meresahkan atau ada teguran langsung dari Bapak cuman mereka mengabaikan, nanti bisa langsung sampaikan ke saya saja Pak. Mungkin itu aja Pak dari saya. Menambahkan saja berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, karena waktu itu saya masih ingat sekali, misalkan nanti minta tolong ketika mungkin saat hari Senin ketika kami upacara mungkin ditunda dulu kerjanya, karena waktu itu kan kami upacara bendera, pokoknya kami sedang usupnya, lalu mereka setel musik dangdut bersama dengan suaranya yang dangdut seperti itu. Jadi kan kayak gimana lah kami upacara seperti itu, karena kami memang melaksanakan apel bendera setiap hari Senin. Jadi waktu itu tuh, apalagi waktu menaikkan bendera itu terganggu sekali ketika misalkan ada suara-suara musik dangdut yang suaranya malah lebih besar suara musiknya daripada suara anak-anak menyanyi. Itu berkaitan dengan pekerja, misalkan kerja pagi mungkin ditunda, mungkin setelah kami upacara bendera tuh. Kemudian karena anak-anak juga lalu lalang itu mungkin kalau misalkan anak-anak masih sekolah tidak membunyikan musik lah. Nanti kalau misalkan anak-anak sudah pulang atau mungkin malam mungkin bisa, karena mungkin ya para bapak itu yang bekerja itu suka sekali musik dangdut gitu, tapi suaranya lebih kencang. Mungkin karena kan di kelas kan belajar juga, jadi kalau biasanya kalau mendengar suara-suara yang seperti itu kan kadang-kadang konsentrasi anaknya itu yang berkurang, mereka mungkin malah fokusnya ikut goyang daripada dia mendengarkan pelajaran. Mungkin itu saja tambahannya, terima kasih. Terkait jam operasional sekolah, mungkin untuk hari Senin itu dimulai dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Sampai hari Jumat atau Sabtu Pak untuk sekolahnya Pak? Pandang itu Pak. Ya, langsung disampaikan aja Pak, agar kita berjalannya enak Pak, karena kan kita di sini sebagai owner Pak atau tuan rumah Pak, masa tamu yang datang malah tamu yang lebih berkuasa dengan kita itu Pak. Yang siapa? Iya. Yang Mungkin itu saja dari saya Pak. Saya kembalikan lagi ke Pak Daya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Izin, ini ada tim dari kami juga nanti sebagai koordinator yang di lapangan Pak ya. Tadi sudah kita diskusi Pak, hasilnya ini tadi dari segi teknis mungkin lebih tepatnya kita ke lokasi untuk meninjau lokasi pekerjaan kita. Terus kemudian terlalu bising mungkin untuk kegiatan motong-motong apa di luar dari jam belajar mengajar, dan di hari Senin waktu upacara pada saat upacara mungkin menggunakan yang lebih silent dulu Pak ya, biar tidak berisik dan tidak. Mungkin itu Pak singkatnya, nanti bisa kita lanjutkan diskusi di lokasi langsung mungkin Pak. untuk kita siram-siram kalau pas saat panas nanti kan. Ya, atau sambil dari sini paling agak ke
walaupun tidak bisa sejajar dia agak miring sedikit mungkin tidak apa-apa Pak. Ya. Ya. Nah, di sini Pak ya. Ya. Menyesuaikan aja nggak apa-apa ya. Iya, tetapi kalau memang bisa dia satu as dengan itu lebih bagus. Jadi nanti taking out dari titik ini aja ke sini berapa, ibarat sampai maksimalnya berapa, itu sih. Yang penting area ini yang akan dibangun. Ya, areanya. Kalau usul di belakang bangunannya Lapangan bola. itu untuk lapangan Pak. Oh, untuk rencana lapangan. Ya, lapangan. Karena lapangan yang itu Pak itu tidak bisa kita pertahankan. Karena itu kalau anak-anak itu main, yang dalam kelas itu gelisah mereka. Itu mengganggu yang Ikut Pak ya. ya, bahkan tidak pakai baju olahraga itu kalau mereka buru itu keluar mereka main ya, ya jadi itu tidak bisa dikatakan ya. Itu sehingga Untuk penempatan material gimana Mas? kalau material izin mungkin di sini kira-kira mengganggu tak kita Pak? Karena biar tidak Enggak terlalu ada jauh. yang gitu Pak. Di sini bisa Pak. Kita dropkan sini Pak ya. 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 Ini ruang apa ini Pak? Ini lab bahasa, ini lab biologi. Bisa juga nanti kalau drop banyak materialnya bisa di belakang begitu Pak. Ya. Kalau dia drop banyak, kalau dia drop satu artinya satu Langsung habis langsung habis nggak apa-apa dari sini. Kalau dia drop lama bisa di mobil kan bisa sampai bisa. Dari belakang jalurnya. Ya. Memang kalau yang kemarin kan ada yang truk besar itu karena ini kan mereka pesan dari Samarinda ini apa? Tadi di mana itu? Dari sini maksudnya yang lokasi itu. Kalau untuk ini terdekat ini paling dari camp baru aja kan? Kalau untuk material Ada juga dekat sini. toko di sini. Ada juga ya, itu juga itu. Ya itu juga kalau pasir itu dari Cilong sana. Andai aja Pak. Mentok.